Halo, selamat datang di video kelompok 5. Nah, kalau di kelompok kita ini, kita bakal bahas tentang batang pisang. Nah, tapi kenapa sih ya bahasannya harus batang pisang? Kan masih ada bahasan lainnya ya. Nah, oleh karena itu, teman-teman harus tunggu ya buat tahu kenapa sih kita bahasnya batang pisang. Tapi sebelum ke materi, kita bakal perkenalan dulu nih sama anggota-anggota kelompok 5. Nah, yang pertama ada saya sendiri, Rafli Maulana Kusuma, kemudian ada Mesah Magdalena Wiloso, kemudian ada Anissa Dwi, kemudian ada Aziza Salsa Damayanti, lalu ada Irma Rahmayanti, kemudian ada Umu Khofidotun, dan yang terakhir itu ada Putri Kurniasih. Nah, kemudian dengan adanya Kriptangsa ini, kita berharap bahwa kita dapat memberikan sebuah inovasi baru, memanfaatkan limbah pertanian, terutama tanaman pisang, dan bagian-bagian tanaman pisang yang masih belum bisa atau belum banyak dimanfaatkan. Nah, karena Kriptangsa ini mempunyai banyak rasa, mulai dari rasa asin, pedas, manis, kemudian kalau misalnya ada yang suka pahit, itu bakal terkena ke semua umurnya. Dan dengan adanya Kriptangsa ini, maka dapat memperkenalkan gizi-gizi penting dari batang pisang tersebut. Selanjutnya adalah deskripsi profil usaha. Kriptangasa merupakan produk berupa keripik yang terbuat dari batang pisang. Keripik batang pisang ini dibuat dengan menggunakan teknologi sederhana dan aneka rasa. Keripik ini berkhasiat baik untuk pencernaan karena memiliki serat yang tinggi. Keunggulan produk keripik batang pisang yang kami tawarkan adalah keripik telah diberi dengan aneka rasa dan mengandung serat yang tinggi. Alamat dari usaha ini adalah di Jalan Gunung Muria, Gang Nangka 2, Grendeng, Purwokerto Utara, Banyumas. Berdiri sejak tanggal 5 Desember tahun 2022 dengan bidang usaha kuliner. Usaha ini memiliki tenaga kerja sebanyak 6 orang dengan segmen pasarnya adalah masyarakat umum, di mana pemasaran yang akan kami lakukan itu terhadap masyarakat di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Oke, untuk selanjutnya itu ada strategi pemasaran produk. Untuk strategi pemasaran produk dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu secara offline dan juga online. Untuk secara offline bisa dilakukan di kantin fakultas, area kampus, atau dititipkan ke toko-toko kelontong. Sedangkan untuk online itu bisa dijual melalui sosial media atau e-commerce. Oke, masuk ke strategi pengembangan usaha. Ada 4 strategi yang dilakukan oleh kelompok kami. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Yang kedua, menambah varian rasa dari keripik batang pisang yang kami buat. Kemudian yang ketiga, itu memperluas bisnis dengan cara membuka atau menambah cabang-cabang baru. Dan yang terakhir atau yang keempat, kita melakukan atau memperluas pemasaran di media sosial dengan menggunakan iklan. Yang selanjutnya adalah bahan dan alat. Bahan yang diperlukan untuk membuat Kriptangasa adalah 10 buah batang pohon pisang, 1 kg garam, 1 kg kapur sirih, rempah-rempah, 5 bungkus bumbu aneka rasa, 3 liter minyak, 1 pak standing pouch, dan 50 pieces stiker kemasan. Lalu, ada alat yang diperlukan untuk membuat Kriptangasa, yaitu kompor, tabung gas, selang dan regulator, 3 pisau, 2 gunting, 2 wajan, parang, 6 buah baskom, 3 talenan, sendok, 2 spatula masak, 2 serok masak, dan timbangan. Oke, selanjutnya masuk ke langkah-langkah usaha keripik batang pisang aneka rasa. Nah, langkah-langkah ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama itu penentuan lokasi, peralatan, dan bahan baku yang akan digunakan untuk pembuatan keripik batang pisang aneka rasa. Nah, langkah kedua ini pembelian, peralatan, dan semua bahan yang digunakan untuk Kriptangasa. Kemudian yang langkah ketiga adalah masuk ke proses pembuatan keripik batang pisang aneka rasa. Kemudian langkah keempat, setelah produk selesai dibuat, lalu dipasarkan. Nah, langkah kelima, langkah terakhir adalah evaluasi dari seluruh kegiatan. Selanjutnya ada analisis usaha di mana ada biaya peralatan, biaya tetap, dan juga biaya variabel.
untuk biaya peralatan sendiri yaitu sekitar Rp1.365.500. Untuk biaya tetapnya sendiri ada 2 komponen yaitu transportasi dan juga promosi, di mana totalnya itu Rp100.000. Untuk biaya variabelnya Rp407.000 per produksi, sehingga total biaya operasionalnya yaitu sekitar Rp507.000. Kami menjual produk Kriptangasa sekitar 12.000, maka BEP produk yang dihasilkan yaitu sekitar 43 buah. BEP harga setiap kita produksi itu menghasilkan 100 produk, maka BEP harga tersebut yaitu Rp5.070. Maka kita mendapatkan keuntungan sekitar Rp693.000 untuk sekali produksi, sehingga rentabilitasnya itu 37% dan revenue per cost-nya 2,37. Revenue per cost ini menandakan bahwa produk usaha Kriptangasa ini sudah efisien dan payback periodnya tidak terlalu lama, yaitu hanya sekitar 2,7 period atau 2,7 bulan. Baik, kita telah sampai di penghujung slide atau slide terakhir, yaitu bagian penutup. Jadi dengan adanya program mahasiswa wirausaha ini, diharapkan ide usaha Kriptangasa keripik batang pisang aneka rasa yang kelompok kami rencanakan dapat terrealisasikan. Besar harapan kami dengan diterimanya ide ini, kami dapat memulai usaha dengan anggaran dana yang dibutuhkan sebesar Rp1.872.500. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.